لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا بجميع محامده كل ما علمنا منه وما لم نعلم. الحمد لله الذي يوافي نعمه ويكافئ مزيده. ربنا لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وأوصيكم أيها المؤمنون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى، وأحثكم وإياي على طاعته واستفتح بالذي هو خير. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أما بعد فيا عباد الله، jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada Jumat yang mubarak ini dengan izin, inayah, berkah, ridha dan kasih sayang Allah. Hati kita, jiwa kita, raga kita tertuntun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu ini yang pertama kita syukuri saat ini, walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 125, "Wa iz ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna." Dan tatkala kami menjadikan Baitullah itu sebagai tempat pergi dan tempat kembalinya manusia, dan dijadikannya sebagai jaminan keamanan pada manusia. Kemudian dalam surat Al-Imran Allah berfirman, "Tsumma anzala 'alaikum min ba'di dhanni amanatan nu'asan yaghsha ta'ifatan minkum." Dan Allah menurunkan setelah kegundahan itu ada keamanan pada manusia berupa rasa kantuk yang diberikan kepada manusia, sebagian pada manusia. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ammana al-imam fa aminu." Jika imam itu mengucapkan amin, maka ikutlah mengucapkan amin. Fa innahu man wafaqa ta'minahu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dan sesungguhnya siapa saja yang menyamakan ucapan aminnya dengan ucapan aminnya imam, bersamaan ucapan aminnya para malaikat, maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni. Hadis riwayat Bukhari. Ketiga dalil ini dijadikan para ulama sebagai bukti atau dalil
dalil tentang adanya penjaminan di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik dalam pemaknaan leksikal ataupun secara terminologi. Penjaminan di dalam Islam dikenal juga dengan nama asuransi. Dan asuransi yang kita kenal saat ini ada berupa asuransi konvensional dan ada asuransi syariah. Perusahaan-perusahaan asuransi yang ada saat ini adalah hal-hal yang baru, dan secara umum pada awal-awal Islam tidak ada yang dikenal dengan asuransi Islam, itu juga tidak ada. Nanti setelah muncul adanya asuransi konvensional, barulah dimunculkan adanya asuransi syariah agar orang bisa membedakannya. Nah, sejarah pertama adanya asuransi adalah itu dimunculkan oleh orang-orang sejak abad ke-14, 1300. Bahkan sebelum itu, sebelum Masehi sudah ada yang dikatakan asuransi yang dilakukan oleh orang-orang non-muslim. Awalnya adalah asuransi itu berupa penjaminan terhadap kapal yang ingin berlayar. Kapal yang ingin berlayar membawa barang-barang, itu para pedagang dengan barang-barangnya merasa tidak aman karena bisa saja kapal itu tidak kembali. Maka dibuatlah sistem pada saat itu dengan sistem asuransi, di mana orang yang membawa barang atau pemilik kapal juga mengasuransikan barang-barangnya dan kapalnya kepada orang tertentu, dan dia ditentukan membayar lebih apabila kapal itu sudah kembali. Dan apabila itu kapal itu dinyatakan tenggelam, maka itulah risiko yang bagi orang yang memberikan jaminan. Akan tetapi apabila kapal itu kembali, maka orang yang tadinya mengambil uang jaminan tadi itu mengembalikan uang yang dia pinjam dengan pertambahan tertentu yang berupa riba. Kemudian yang dijadikan jaminan adalah kapal itu tidak diserahkan kepada pemiliknya sebelum semua hal-hal yang berkenaan dengan peminjaman itu dikembalikan. Itu secara awal. Kemudian berkembang luas pada abad ke-17, tahun 1666 telah terjadi kebakaran di kota London, di mana saat itu kebakaran itu menghanguskan kurang lebih 13.000 rumah. Maka sejak itu asuransi konvensional mulai diadakan, yaitu orang-orang membayar untuk asuransi rumahnya, tetapi ada pertambahan riba di antaranya apabila tidak terjadi resiko. Dan apabila tidak terjadi resiko, maka perusahaan asuransi itulah yang mendapatkan seluruh uang-uang premi yang dibayarkan oleh orang-orang yang membayar atau menjadi nasabah asuransi. Seperti itulah berkembang hingga abad ke-20. Kemudian umat Islam melihat bahwa sebenarnya sistem penjaminan itu ada sejak zaman Nabi, di mana ada beberapa hal secara prinsip bahwa orang disuruh bekerja. Ya ayyuhallazina amanu fal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin. Hendaklah seseorang itu memperhatikan apa yang akan dikerjakannya esok hari. Artinya diminta untuk bekerja. Seseorang itu wajib di dalam hidupnya bekerja. Nah, bekerja itu adalah menjamin, adalah merupakan jaminan kehidupannya. Yang kedua adalah bahwa sistem nafkah. Nafkah itu adalah penjaminan bagi orang yang berada di dalam satu rumah, maka bapaknya yang menjaminnya memberikan nafkah, dan itu adalah sistem penjaminan. Kemudian bagi mereka yang tidak sanggup dan mampu, ada lagi sistem namanya zakat, di mana zakat adalah merupakan jaminan sosial diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Dan dalam sistem pemerintahan Islam pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala pernah mengumpulkan pada tahun
mana terjadi kelaparan dan kesejahteraan. Dikumpulkan semua orang-orang yang berduit, orang-orang yang berada, untuk mengeluarkan sebagian daripada selain zakat untuk dia disumbangkan dalam rangka pengentasan, pengentasan kelaparan yang ada sesuai dengan jumlah kelaparan yang ada, sesuai dengan kadarnya. Nah, ini hal-hal ini menjadikan pada zaman dahulu, bahwa zaman dahulu tidak ada yang namanya satu instansi atau kesatuan atau perusahaan penjaminan secara khusus, tetapi sistem penjaminan itu sudah ada. Namun belakangan ketika perusahaan-perusahaan itu dengan sistem ribanya, sistem pertambahan dan akadnya yang tidak benar secara Islam, maka dibuatlah sistem asuransi, namanya asuransi Islam, berbeda dengan asuransi konvensional. Apa perbedaannya? Yang pertama adalah kalau sistem asuransi konvensional pembayaran, premi pembayaran yang dibayarkan itu menjadi milik perusahaan itu sepenuhnya, dan ketentuan pertambahannya itu adalah dengan sistem ribawi, dan apabila tidak terjadi resiko maka uang itu menjadi milik sepenuhnya oleh perusahaan itu tanpa ada pengembalian sama sekali. Kemudian dimunculkanlah oleh para ulama sistem asuransi Islam, namanya sistem asuransi atau ta'min atau asuransi at-ta'awun, bahu-membahu, tolong-menolong, dengan prinsip yang berbeda. Bagaimana sistem prinsipnya? Bahwa akad yang dianut di dalam sistem asuransi Islam bukanlah akad muawadah, penggantian, dan bukanlah akad penggantian daripada risiko yang ada. Pergantian dari risiko ada dengan memperhitungkan tambahannya, itulah yang menjadi sistem yang akan terus dilarang di dalam Islam, karena itu adalah sistem pertambahan riba. Yang ada adalah sistem mudharabah atau sistem menabung, di mana menabung ini adalah nasabah sebagai pihak pemodal dan bank adalah pihak pekerja, sistem mudharabah. Keuntungannya disisihkan untuk penjaminan, dan apabila ada sisa daripada ketentuan penjaminan itu, maka modal dan sebagian keuntungan selain dari penjaminan itu adalah kembali diterima oleh nasabah, dikembalikan. Sehingga asuransi syariah, dan asuransi syariah yang pertama di Indonesia itu adalah Syarikatul Takaful. Saya tahu betul karena didirikan sekitar tahun 90-an, dan itu adalah perusahaan asuransi pertama Islam di Indonesia. Kemudian perbankan Islam yang ada saat ini sudah ada sistem-sistem asuransinya di dalam, yang mengikuti akad-akad. Asuransi syariah ini ada di sekitar kita, dan ada satu lagi asuransi yang bisa menjadi syariah, bisa tidak, yaitu asuransi namanya at-ta'minul ijtimai, asuransi sosial, di mana asuransi sosial ini biasanya diadakan bukan perusahaan-perusahaan yang kecil, tetapi perusahaan-perusahaan besar yang bahkan dalam status sebagai negara. Itulah yang dinamakan dengan asuransi penjaminan para pegawai, penjaminan kesehatan yang kita kenal saat ini ditata sedemikian rupa oleh negara. Dan apabila sistem akadnya mengikuti adalah sistem akad secara konvensional, maka itu bisa bermasalah dalam akadnya. Tetapi apabila mengikuti sistem akadnya tadi adalah sistem asuransi syariah, maka itu halalan thayyiban mubarakah, dan kita sendiri dapat menilainya masing-masing. Saya kira ini merupakan hal yang perlu kita cermati, dan asuransi syariah sudah ada di sekeliling kita. Apabila kita ingin melakukannya, maka mari kita memilih akad-akad yang sesuai dengan asuransi, sesuai dengan akad Islam. Saya kira ini yang dapat kita sampaikan pada Jumat ini.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ويا فوز المستغفرين فاستغفروه يغفر الله لكم استغفروه. لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي.